Ini Najwa, mahasiswa teknik biomedis angkatan 22 yang gaul abis. Ini Maila, mahasiswa teknik biomedis angkatan 23, suka baca, bukan suka kamu. Ini Vita, mahasiswa teknik biomedis angkatan 22 yang setiap saat harus on point. Ini Wima, mahasiswa teknik biomedis angkatan 23 yang pecicilan abis. Ini Wulan, mahasiswa teknik biomedis angkatan 23 si PDD abadi. Dan ini aku, mahasiswa teknik biomedis angkatan 22. Bisa ngapain aja, tapi gak bisa milikin kamu. Wimar. Wimar. Apa? Jika ada seseorang yang menggunakan earphone dan tidak mendengar, itu bukan berarti tuli, tapi disebabkan oleh fenomena masking akustik dalam fisika pendengaran. Ketika suara earphone cukup keras, gelombang suara yang dihasilkan dapat menutupi kemampuan telinga untuk mendeteksi panggilan seseorang. Untuk itu, simak video berikut ini untuk mengetahui bagaimana cara telinga bekerja. Telinga manusia terdiri dari 3 bagian, ada luar, tengah, dan dalam. Bagian luar terdiri dari 3 struktur. Yang pertama, ada daun telinga yang disebut dengan auricle. Nah, auricle ini tersusun dari tulang rawan yang elastik yang dilapisi oleh kulit serta dihubungkan oleh otot. Pina berfungsi melindungi bagian dalam telinga yang halus. Bentuk pina juga membantu mendeteksi dari mana suara datang pada bidang vertikal, yaitu dari atas atau bawah. Saluran telinga luar yang disebut dengan external auditory canal. Saluran telinga yang mengumpulkan suara dan mengarahkannya ke gendang telinga. Ada membran timpani yang sering kita sebut dengan gendang telinga, struktur yang memisahkan antara telinga luar dan telinga tengah. Jadi, gendang telinga ini tersusun dari lapisan epitelium di bagian luarnya dan di dalamnya ada jaringan ikat. Gelombang bunyi memasuki liang telinga dan mengenai membran timpani sehingga menyebabkan bergerak. Semakin keras bunyinya, semakin banyak membran bergerak. Bagian tengah secara lateral dibatasi oleh gendang telinga. 3 tulang terkecil dalam tubuh manusia yaitu MIS. Ada malleus, ada incus, dan stapes. Mereka disebut auditory ossicles. Membran timpani bergetar sebagai respons terhadap suara. Gendang telinga menggerakkan malleus, selanjutnya menggerakkan incus, dan kemudian stapes yang alasnya bergerak masuk dan keluar dari jendela oval dan mentransfer energi ke cairan endolimfa di koklea. Telinga dalam terdiri dari 3 struktur utama. Yang pertama, berbentuk seperti rumah keong atau yang disebut dengan koklea. Yang kedua, 3 saluran setengah lingkaran. Setiap kanal memiliki pembengkakan di satu ujung, ampula, dan 2 kantung membran. Urticulus dan sacculus ini berisi sel-sel cairan dan sensorik yang bergerak sebagai respons terhadap gerakan kepala dan perjalanan untuk menunjukkan status tubuh. Dan yang terakhir ada vestibul, terletak di antara koklea dan 3 saluran setengah lingkaran. Skala vestibuli dan skala timpani berisi cairan perilimfe. Skala media berisi cairan endolimfe. Membran resiner memisahkan skala vestibuli dari skala media dan membran basilar memisahkan skala media dari skala timpani. Di sepanjang membran basilar terdapat 2 jenis sel sensorik atau sel rambut yang disebut sel rambut luar dan dalam. Setiap sel rambut memiliki proyeksi seperti rambut kecil disebut stereocilia yang menempel padanya. Bagian telinga yang berperan dalam sensitivitas terhadap suara melibatkan struktur utama telinga, terutama di telinga dalam, yaitu yang pertama ada koklea. Di dalamnya terdapat organ korti yang penuh dengan sel-sel rambut sensorik atau hair cell. Yang kedua itu ada sel rambut sensorik. Sel rambut sensorik itu ada sel rambut luar yang berperan dalam meningkatkan sensitivitas terhadap suara frekuensi rendah.
Kemudian sel rambut dalam itu bertugas langsung mendeteksi getaran dan mengirimkan informasi ke otak. Yang ketiga ada saluran setengah lingkaran atau semicircular canals. Saluran ini memiliki cairan yang membantu sensitivitas gerakan dan posisi tubuh. Yang keempat ada gendang telinga atau tympanic membran. Yang kelima ada tulang pendengaran atau ossicles. Selanjutnya mengenai frekuensi bunyi. Yang pertama ada bunyi infrasonik. Contohnya gempa bumi, aktivitas gunung berapi, dan gelombang tekanan di atmosfer. Yang kedua bunyi audiosonik. Contohnya suara percakapan manusia, suara alat musik, suara hewan seperti anjing menggonggong dan burung berkicau. Yang ketiga, bunyi ultrasonik. Contohnya ada sistem sonar, USG atau ultrasonografi di bidang medis. Kemudian ada navigasi hewan seperti kelelawar, paus, lumba-lumba, dan anjing. Telinga manusia secara alami dirancang untuk menangkap suara dengan rentang frekuensi antara 20 Hz hingga 20.000 Hz. Ketika telinga manusia terpapar suara dengan frekuensi di atas 20 Hz, terutama pada intensitas tinggi, meskipun suara tersebut tidak terdengar, energi gelombangnya masih dapat mempengaruhi tubuh. Paparan suara ultrasonik dengan intensitas tinggi dapat menyebabkan rasa tidak nyaman seperti sakit kepala, pusing, mual, hingga gangguan keseimbangan. Tes Rine dan Weber. Tes Rine merupakan membandingkan pendengaran melalui konduksi udara dan konduksi tulang. Jika suara lebih jelas terdengar melalui konduksi tulang daripada konduksi udara, hal ini mengindikasikan kemungkinan gangguan konduktif. Setelah itu ada tes Weber yang merupakan mengevaluasi apakah suara terdengar lebih keras di satu telinga atau di tengah kepala. Jika suara lebih keras di satu telinga, hal ini dapat mengindikasikan gangguan konduktif di telinga tersebut atau gangguan sensori neural di telinga yang berlawanan. Kehilangan pendengaran atau tuli dapat disebabkan oleh dua jenis utama. Yang pertama, kehilangan pendengaran konduktif, di mana terjadi ketika ada masalah dalam transmisi suara dari lingkungan ke telinga dalam. Yang kedua, kehilangan pendengaran sensori neural, yaitu disebabkan oleh kerusakan pada sistem sensorik atau koklea atau saraf vestibulokoklear. Bagian telinga yang tidak berfungsi jika tuli bergantung pada lokasi gangguannya. Jika terjadi gangguan konduktif, artinya terjadi gangguan pada bagian telinga luar menuju telinga bagian yang tengah. Suara dari lingkungan luar masuk ke dalam telinga, tetapi tidak sampai pada bagian tengah. Hal ini dikarenakan ada sumbatan pada bagian telinga luar sehingga suara tidak sampai ke dalam koklea. Jika terjadi gangguan sensori neural, artinya terjadi gangguan pada telinga bagian dalam. Suara mencapai telinga bagian dalam tetapi tidak dapat dirasakan dengan baik atau tidak dapat ditransmisikan ke otak dengan benar. Alat bantu dengar atau hearing aids terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu terdapat BTA atau behind the ear dan ETA atau in the ear. BTA dan ETA adalah alat bantu dengar konvensional yang bekerja dengan mengumpulkan suara di sekitar, kemudian memperkuatnya dan lebih jelas, lalu menyalurkannya ke dalam telinga. Selanjutnya ada implan koklea, di mana digunakan pada hampir tuli atau tuli total. Dimasukkan ke dalam koklea selama operasi, bekerja dengan mengubah suara menjadi pesan listrik yang merangsang pendengaran otak secara langsung. Namun, implan koklea tidak dapat bekerja begitu saja tanpa bantuan prosesor. Prosesor suara mirip dengan alat bantu dengar. Prosesor suara terdiri dari mikrofon dan transmitter yang mengubah suara menjadi pesan listrik atau sinyal terkode dan ditransmisikan melalui kulit kepala menuju receiver pada unit telinga menggunakan penghubung induktif radio. Implan koklea akan berperan seperti sel rambut koklea yang tidak berfungsi. Elektroda yang diletakkan di koklea adalah sekelompok satuan kawat yang menstimulasi bagian-bagian koklea untuk setiap frekuensi bunyi.